Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham BBRI dan juga BBNI yang masih terkoreksi dan juga net sell. Padahal IHSG, Bank Mandiri dan juga Bank BCA hari ini naik tinggi dan terkena inflow yang besar. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir ya. IHSG hari ini naik 0,8% di level 7.658 dan terkena inflow yang cukup besar senilai 2 triliun rupiah dari investor asing. Dan juga kita melihat guys bahwa rupiah kita semakin menguat 0,2% di level 15.439 rupiah per 1 USD-nya. Jadi memang market ini dalam kondisi yang sangat baik guys, dan kita melihat adanya aliran uang masuk ataupun inflow yang cukup besar dari investor asing ke emerging market termasuk ke IHSG pada hari ini guys ya. Tapi ada beberapa pemberitaan yang cukup membuat kita khawatir ya guys ya. Yang pertama adalah terkait dengan cacar monyet ya atau Mpox, yang menurut WHO ini Mpox-nya bisa di stop dan tidak akan menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Ya, kita berharap penyebaran virus ini ya, atau penyebaran Mpox ini tidak seperti COVID-19 kemarin, dan mungkin ya ada kepentingan untuk menjual vaksin ya boleh-boleh saja gitu guys ya. Tapi ya kita berharap tidak akan menjadi seperti COVID-19 karena pemberitaan tentang Mpox ini cukup masif dan bisa saja ya guys ya menyebabkan IHSG anjlok. Tapi ada big event di bulan September mendatang, yakni pemangkasan suku bunga yang kita harapkan juga menjadi turnover ya guys ya dari saham-saham yang kemarin anjlok di bulan Mei, sehingga saham-saham yang kita pegang ataupun teman-teman yang masih floating loss di saham tersebut ya guys ya, nah teman-teman juga nanti bisa BEP atau cuan lagi dari capital gain-nya, seperti itu guys. Nah, jadi memang pemberitaan ini cukup masif ya guys, dan sebenarnya kembali ya tidak kita harapkan ini menjadi pandemi seperti COVID-19. Kementerian Kesehatan pastikan vaksin Mpox di Indonesia ini masih cukup ya. Semoga saja tidak menyebar lah ya dan tidak menjadi sebuah pandemi yang mematikan. Itu harapan kita bersama ya, agar kita bisa tenang guys ya dalam mencari rezeki di pasar saham di Indonesia. Mpox menggila di Afrika, WHO nominasikan direktur regional baru ya. Semoga saja masih bisa stabil lah ya untuk pengendalian Mpox ini. Lalu pemberitaan terkait dengan harga emas yang diprediksikan bisa pecah 3.200 US dollar bila The Fed pangkas suku bunga banyak ya guys ya. Tepatnya The Fed ini akan memangkas suku bunga secara bertahap pada bulan September mendatang, dan juga pada kuartal 4 nanti kemungkinan ya The Fed akan pangkas suku bunga itu secara bertahap dan juga akan diikuti ya oleh Bank Indonesia untuk memangkas BI rate-nya, seperti itu. Oke guys, kita mulai masuk ke pembahasan terkait dengan saham BBRI yang hari ini terkoreksi 0,48% ya di level 5.150, dan kita melihat ya hari ini memang cukup turun ya guys ya, sempat turun ke sekitar 5.050-an atau 5.025 lah ya mungkin untuk area low-nya pada hari ini. Dan juga saham BBRI dan juga BBNI ini terkena net sell asing. Lalu untuk BBNI juga koreksi 0,46% di level 5.375. Tapi perlu kita akui guys ya bahwa pergerakan saham BBNI ini biasanya lebih lebih cepat ya dibandingkan dari pergerakan saham BBRI yang mungkin ya naiknya itu juga bertahap ya guys ya. Sedangkan Bank Mandiri hari ini naik 2,85% ya. Ini naik kenaikannya cukup tinggi dan inflow-nya juga cukup besar. Nanti kita akan cek bareng-bareng guys. Lalu Bank Mandiri juga naik ya ke level 7.225 ya dari area low hari ini di 7.000-an. Lalu ada BBCA yang hari ini juga lanjut naik 1,47% di level 10.350. Nah, pastinya teman-teman akan merasa seperti ini ya. Ketika teman-teman tidak membeli semua saham big banks ya guys ya, atau misalkan hanya beli salah satunya saja, teman-teman pasti ada perasaan seperti ini. Apakah saya salah ya masuk di BBRI padahal Bank Mandiri ini kenaikannya jauh lebih cepat? Atau nanti ketika BBNI-nya mulai naik dan BBRI masih sideways, teman-teman pun akan merasa seperti itu. Akan merasa salah ya guys ya, akan merasa keliru masuk di saham BBRI-nya. Padahal saham-saham big banks itu cenderung bagus. Meskipun ya tetap ada beberapa perbedaan ya, baik itu dari kinerja dan juga laba bersihnya. Seperti itu guys. Tapi meskipun demikian, kita sebenarnya punya sudut pandang yang cukup menarik guys ya terhadap saham-saham big banks ini, ketika
ada Bank Mandiri dan juga BBCA yang hari ini terkena net buy asing, terkena inflow yang besar, maka kita tidak khawatir meskipun BBRI hari ini turun, BBNI hari ini turun dan juga terkena outflow ataupun net sell asing. Ya, kita tidak terlalu khawatir dan kita tidak panik. Dan seperti yang sudah saya katakan kemarin guys ya, terkait dengan saham BBRI, ini berpotensi akan menjadi normal correction saja. Dan terbukti ya hari ini sempat ke area low di 5025, tapi closingnya itu naik ke 5150 ya guys ya, untuk area close di BBRI. Jadi ini confirm ya bahwa menjadi normal correction saja untuk saham BBRI, dan saya pun ya membuat video ini agar teman-teman itu lebih paham ya guys ya, bagaimana sih pergerakan investor asing di saham-saham big caps ini. Ya, meskipun hari ini yang mengalami kenaikan ada saham Bapak Prayogo Pangestu ya, ada Brand, BRPT, Cuan, lalu ada saham-saham sektor batubara yang hari ini pun masih lanjut naik ya, seperti Games, Adro ya guys ya, lalu ada ABMM yang hari ini sempat naik tinggi juga, seperti itu. Lalu kita pun bahas saham BBNI yang juga ini adalah normal correction saja ya dari investor asing ya guys ya. Dan kita melihat juga pergerakannya sama ya, untuk BBNI ini sempat turun ke area low di 5275 namun closing di 5375. Jadi sebenarnya BBNI dan juga BBRI hari ini itu ada pantulan ya guys ya, dari area low-nya atau area higher low-nya ini langsung naik lagi. Dan semoga saja ya seperti yang kita prediksikan hari ini, BBRI dan juga BBNI semoga saja sesuai prediksi kita akan naik lagi seperti itu. Nah, di sini pun kita akan membahas ya terkait dengan coba kita rubah dulu guys ya. Kita akan bahas juga terkait dengan money flow ya di dua saham big caps ya, atau 4 saham big caps inilah ya. Sekalian kita coba intip guys ya bagaimana money flow terkait dengan 4 saham ini. Sedangkan ya yang hari ini naik cukup tinggi yaitu adalah Bank Mandiri ya guys ya, untuk saham big banks-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita bandingkan ya guys dari sisi money flow, tadi kan kita bandingkan dari sisi kenaikan harga. Untuk BBRI memang hari ini terkena outflow ya, atau net sell 183,3 miliar. Ya guys, 183 miliar ini net sell-nya sebenarnya lebih rendah dibandingkan net sell kemarin ya, tanggal 27 Agustus yang sebesar 284 miliar. Tapi angka ini jauh lebih rendah dibandingkan akumulasi asing ketika di tanggal 20 sampai dengan 26 Agustus ya guys ya. Jika teman-teman perhatikan, ini net buy asing sudah sangat besar, 681 miliar, 738 miliar, 800 miliar, dan pada tanggal 26 kemarin itu akumulasi 400 miliar. Jadi jika ada investor asing yang take profit atau terkena outflow pada 2 hari sebelumnya atau 2 hari terakhir ini, maka ini adalah hal yang wajar. Ya, kenapa kok bisa dibilang wajar? Nah, karena kalau misalkan kita cek Bank Mandiri ya guys ya, BMRI secara money flow, ini pun 3 hari berturut-turut terkena outflow. Pada tanggal 23, 26, dan juga 27 kemarin, Bank Mandiri ini terkena outflow dan harga sahamnya juga sideways di sekitar 7.025 sampai 7.050 ya guys ya. Bahkan sempat terkoreksi 0,35%. Apakah kita harus khawatir? Should us be worried ya guys ya, atau apakah kita harus khawatir? Jadi untuk Bank Mandiri ya guys dan juga saham-saham big banks ya, kita tidak perlu khawatir, dan semoga saja pergerakan money flow-nya sama seperti saham Bank Mandiri ini. 3 hari net sell tapi hari ini terkena net buy kembali atau inflow-nya bagus, 292 miliar ya guys ya. Dan bukan hanya Bank Mandiri guys ya, BBCA pun hari ini terkena inflow yang bagus. Ya, meskipun kita melihat beberapa hari sebelumnya itu terkena net sell, tapi it's okay ya guys ya, selama kecenderungannya ini akumulasi, maka saham-saham big banks masih bisa kita hold. Untuk BBNI juga hari ini masih terkena net sell 34,6 miliar, jadi masih sama ya dengan saham BBRI yang hari ini terkena net sell asing, dan it's okay, nggak masalah, ini menjadi normal correction saja. Seperti itu guys ya, jadi jangan panik dalam memegang saham-saham big caps, termasuk juga dengan saham BBCA,
Bank Mandiri, BRI dan juga BNI. Nah, ini seperti yang kita prediksikan guys ya, bahwa ketika terjadi normal correction tentu saja akan mantul lebih tinggi lagi dan semoga saja seperti itu. Jadi persiapan guys ya untuk teman-teman yang mungkin belum punya saham-saham big banks ya, ketika melihat koreksi seperti ini silahkan teman-teman tambah muatan, silahkan teman-teman untuk masuk ya. Kalau misalkan memang mau incar saham-saham big banks ya silahkan masuk ketika terkoreksi, karena ketika teman-teman belinya ketika naik tinggi, ketika FOMO, maka ada potensi teman-teman yang pertama adalah gainnya tidak setinggi investor lain, yang kedua teman-teman juga akan punya average di harga pucuk, karena kalau misal kita bandingkan antara BBRI dan juga BBNI, ini masih punya upside yang lebih menarik ya dibandingkan dengan Bank Mandiri dan juga BBCA. Tapi apakah kita tidak boleh beli BMRI dan juga BBCA? Ya boleh-boleh saja ya guys ya, yang penting belinya di area normal correction-nya seperti itu. Nah, ini adalah pakem-pakem yang selalu kita gunakan dalam berinvestasi saham agar investasi kita itu lebih profit ya guys ya. Kita itu bukan hanya sekedar profit saja, terima dividen saja, tapi ada faktor-faktor yang membedakan capital gain yang kita punya dengan capital gain investor-investor yang sudah profesional, yang sudah lama dan sudah paham gitu guys ya. Kita beli di mana, kita jual di mana, itu investor yang sudah lama itu sudah paham, dan mereka juga biasanya tidak fanatik ya dengan satu saham, yang tidak gila ya dengan satu saham seperti itu. Tapi tetap kita evaluasi, saham-saham bagus pun tetap kita evaluasi secara berkala. Baik itu saham-saham big banks ataupun saham-saham big caps lain dan juga saham second liner, itu tetap kita analisa. Jadi tidak ada saham yang 5 tahun ke depan akan bagus, tetap kita analisa secara kuartalan. Jika kuartalannya bagus, maka saham tersebut bisa kita investasi jangka panjang ataupun bagus untuk kita invest terus-menerus dan terus kita evaluasi ya guys ya, karena sebagai investor tentunya kita harus pintar adaptasi dan juga kita harus pintar dalam memilah dan memilih saham yang akan kita investasikan, karena belilah saham bagus di harga murah guys ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk seperti itu. Oke guys, mungkin cukup ya untuk review saham kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan thank you for watching. See you on